Hai semua, kembali lagi di Garpu Berbicara. Nah, biasanya kan kita tuh nanya-nanya sama warga. Nah, di episode kali ini aku mendapatkan privilege nih bisa langsung nanya ke calon wali kota Bogor, yaitu Kak Ena. Hai Kak Ena, apa kabar? Fine, sehat. Baik, oke. Alhamdulillah. Makasih loh Kak, walaupun lagi sibuk nih kampanye, tapi masih rela loh buat masuk ke Garpu Berbicara. Gimana Kak, capek nggak nih hari ini? Alhamdulillah, capek, tapi kalau dilaksanakan dengan ikhlas, tidak ada kata capek. Oke. Nih Kak, teman-teman Garpu Berbicara mau tau dong Kak latar belakang Kak Ena sedikit aja. Oke, saya S2-nya di manajemen bisnis di IPB. Kemudian saya kuliah dari SD sampai S1 saya di Pekanbaru. Jurusannya apa? Agribisnis pertanian. Oke, itu impian aku dulu tau Kak. Oke. Ya. Nah, oke lanjut nih Kak. Jadi di sosmed tuh aku sering banget baca Kak, ada netizen yang agak-agak nyinyir ya. Bukan nanya sama nyinyir, aku. Kepo. Oke. Oke. Katanya gini Kak, Kak Ena tuh Islam bukan sih? Oke. Menurut Kak Ena gimana? Alhamdulillah ya, dari lahir saya dilahirkan secara Islam, orang tua saya Islam, kakek nenek moyang saya juga Islam. Ya soalnya Kak, nggak cuma satu orang yang nanya sama aku. Gak apa-apa. Even Mbak teman-teman deket aku pun nanya seperti itu. Makanya sekarang saya jawab. Oke Kak, sekarang aku mau nanya agak serius dikit kali ya Kak. Serius ya. ini serius. Iya, di beberapa kesempatan tuh Kak, aku tuh sering lihat Kakak kalau misalkan Kakak tuh ngasih tanda ini. Apa sih Oke. artinya? Ini kan, Ya. kita itu setara. Jadi antara perempuan dan laki-laki dan golongan manapun kita itu setara. Jadi kita mempunyai hak dan kewajiban hidup, tinggal, mencari nafkah di Bogor itu sama. Kakak kan dulu tuh dari lurah, camat, terus Kadis PUPR kan ketua kan. Nah, sok mau nanya dong Kak, berarti kalau gitu Kakak cinta banget dong sama Bogor? Atau kayak gimana? 10/10. Wah, 10/10 guys, berarti kalau gitu udah gak ada tandingannya ya. Oke, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, lanjut sekarang yang kemarin sempet panas Kak. Apa tuh? Jadi kan kemarin tuh kampus UIK tuh dia kan ngadain debat ya Kak. Nah oke. terus viral nih Kak, kalau misalkan Kak Ena tuh nggak sempat datang. Mau dikasih tahu nggak sih ke teman-teman nih kenapa alasan Kak Ena nggak datang? Yang jelas bukan tanpa alasan, pasti ada alasan urgensi yang luar biasa yang tidak bisa saya tinggalkan, dan alhamdulillah itu bisa dilahap bersama Kang Teddy-nya, dilahap dengan luar biasa, bisa dijawab pertanyaannya dengan luar biasa oleh Kang Teddy. Jadi saya ada dipanggil waktu itu sama ketua umum. Jadi kita ada konsolidasi untuk kemenangan pilkada. Jadi saya diundang langsung dan itu tidak mungkin saya tinggalkan. Oke, berarti lebih penting ya Kak ya? Ya, tambah lagi kan kemarin itu debat bukan debat resmi yang dari KPU. Jadi memang tidak diwajibkan juga untuk hadir dan dilaksanakan secara independen. Oke, soalnya tuh kayak kemarin tuh isunya Oke. katanya Kak Ena tuh nggak datang karena ada berita kalau misalkan Kak Ena tuh salah masuk ke berita. Kalau misalkan masalah Kak Ena otista itu loh Kak. Oh, itu tidak benar. Jadi sekarang saya klarifikasi bahwa tidak ada pemanggilan bagi saya. Jadi mungkin berita itu harus saya luruskan. Kita tuh sempat ada survei Kak. Yes. Jadi ada salah satu warga Bogor yang nanya, namanya tuh Bu Nida. Kira-kira kayaknya inget nggak? Nah dia tuh misalkan bilang kayak dia tuh penjual nasi kepal. Katanya dia bilang kayaknya baik banget. Soalnya dia tuh beli makanan saya. Katanya gitu Kak. Kayaknya inget nggak sama dia? Ya, itu waktu itu pengerjaan otista. Jadi memang waktu pengerjaan otista itu, karena kan sebenarnya otista itu lumayan berdampak banget. Jadi memang ada beberapa UMKM, khususnya UMKM yang ada di sekitar dua kelurahan, Baranang Siang dan kelurahan Babakan Pasar itu memang kita gilir untuk membeli makanannya, kemudian makanannya itu kita berikan kepada tukang. Jadi supaya laku dagangannya. Nah, termasuk juga Bu Nida itu, tapi dia kemarin pernah nawarinnya lewat online dan saya coba dan saya bantu promosikan. Jadi apa yang bisa saya bantu
yang semampu dan seininya saya, ya saya bisa lakukan, saya lakukan itu termasuk beliau. Dan sebenarnya banyak lain yang lagi. Oke, berarti sama aja kayak endorse ya Kak kalau misalkan zaman sekarang. Endorse-nya masih gratis, aman kok, dan akan tetap gratis. Kalau misalkan kira-kira nih, kalau Kak Ena jadi wali kota masih gratis atau bakal bayar? Harus gratis dong. Oke, apa sih yang nggak buat warga Bogor ya Kak? Yes, apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Oke Kak, kalau bisa dibilang ya warga Bogor itu punya nomor Kak Ena. Oke. Kan? Berarti Kak Ena tuh pakai admin atau enggak sih Kak? Sampai saat ini handphone saya 1, nomor saya 1, dan Instagram saya juga 1, tidak ada fake account. Jadi masih saya yang pegang sendiri, dan sampai saat ini mungkin nanti selanjutnya juga masih saya yang pegang sendiri akun, karena itu sifatnya personal. Oke, berarti nggak ada batasan antara warga sama Kak Ena. Jadi warga juga mau DM, mau apa segala macam untuk laporan-laporan bisa DM saya kalau memang tidak punya nomor saya. Jadi dengan senang hati, kalaupun misalnya telat dibalas, tapi akan saya balas mungkin agak tengah malam. Ya soalnya agak aneh sih Kak. Biasanya nih ya, kalau aku sendiri aja mau ngasih nomor ke orang agak mikir Kak 2 kali. Tapi kalau Kak Ena dengan enaknya ngasih nomor Kak Ena ke warga. Ya, karena kan sudah dari awal saya bilang saya sudah menghibahkan diri untuk Kota Bogor. Jadi ya saya adalah milik semua warga Kota Bogor tanpa ada sekat, dan itu satu persatu saya coba untuk jalaninya, satu persatu saya coba untuk membaca apapun itu keluhannya, dan kalau memang bisa saya tangani atau bisa dengan kekuasaan yang saya miliki, saya akan lakukan itu. Oke, jadi aman ya guys. Kalau misalkan kalian nih ketemu Kak Ena terus ada masalah, bisa langsung minta nomor Kak Ena karena bakal dikasih. Ataupun kalau mau gampang ya di DM. DM-nya semua pasti saya jawab. Apalagi kalau yang menyangkut hal-hal penting yang memang bisa saya intervensi langsung, ya saya akan intervensi langsung. Nah, sekarang kan lagi zaman pilkada ya Kak. Aku mau nanya dong Kak, seberapa yakin Kak Ena buat pilkada kali ini? Apapun yang saya lakukan, saya harus yakin. Dari dulu saya melakukan apapun itu, saya harus yakin bahwa saya bisa dan saya mampu. Karena saya tidak akan melakukan kalau misalnya saya masih ada keraguan di hati atau masih abu-abu. Jadi iya atau tidak, go ahead. Oke Kak, sekarang aku bakal bacain salah satu pertanyaan dari netizen yang bisa dibilang tuh warga Bogor tuh bertanya-tanya Kak. Izin ya Kak, aku baca sekarang. Oke, lanjut. Oke Kak, pertanyaan kayak gini. Nah, Kak Ena sendiri gimana sih cara menanggapi dan gimana cara Kak Ena memberi arahan kepada tim agar tidak terpancing dengan hal-hal yang bisa dibilang black campaign? Oke, black campaigns itu adalah cara mudah yang mereka lakukan untuk menjatuhkan lawan dari kampanye atau lawan politik mereka. Tapi sebenarnya saya tidak pernah setuju dengan black campaigns karena masing-masing kita punya kemampuan sebenarnya yang harus diekspos, harus bisa ditonjolkan daripada sekedar hanya untuk menjatuhkan lawan. Dari awal saya sudah ingatkan tim, apapun yang mereka lakukan kepada saya dan Kang Teddy khususnya terkait dengan black campaign itu diabaikan saja, karena saya tegaskan sama tim bahwa tujuan kita itu adalah menang, fokus saja sama tujuan kemenangan kita. Bodoh amat orang mau bilang A, B, C, D, tapi yang jelas saya dan Kang Teddy akan fokus kepada kemenangan kami. Nah, kita juga tidak merasa hebat, atau kita juga jangan merasa lebih pintar atau lebih hebat ketika kita menjatuhkan lawan dengan hal-hal yang berbau black campaigns. Lu tidak akan kelihatan hebat kalau lu buka aib dari orang lain. Wah, keren banget jawaban Kak Ena. Oke Kak Ena, wah gak kerasa ya Kak, udah di penghujung acara kita aja. Aku mau denger dong Kak closing statement dari Kak Ena, singkat aja. Oke, jadi nanti tanggal 27 November gunakan hak pilihnya. Kota Bogor itu rata-rata pemilihnya adalah pemilih yang cerdas dan bisa menentukan nasib 5 tahun Kota Bogor ke depannya mau dibawa seperti apa. Jangan sampai golput.
ikan sepat, ikan gabus nomor 4 paling bagus. Cakep. Oke teman-teman semua, misalkan kalian tuh masih penasaran sama Kak Ena, kita panggil Kak Ena aja Kak ya, biar lebih enak. Nah, boleh komen di bawah sini. Oke. Dan aku Adinda Putri Aisyah, sampai jumpa di garpu berikutnya. Assalamualaikum.